Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya
pada hari Jumat ini dihadiahi oleh Allah sebuah kesehatan, baik sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan bahagia. Al-Quran yang saya baca tadi adalah Quran surat Bani Israel ayat 82. Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan Quran. Al-Quran itu ma huwa sifaun, suatu yang menjadi sifat, obat atau penawar, warohmah, dan diturunkan Allah sebagai rahmat. Rahmat itu kumpulan daripada Rahman dan Rahim, Allah. Bagi siapa? Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sebaliknya wala yazidu dzalimina illa khosaro, dan tidak akan menambah suatu kebaikan, tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim, kecuali Al-Quran diturunkan itu menjadikan khosaro, merugi bagi orang-orang yang beriman. Secara implisit yang terdapat dalam ayat di atas adalah menyembuhkan bahwa Al-Quran itu dipergunakan sebagai petunjuk untuk penyembuhan, dipergunakan sebagai petunjuk untuk penawar atau obat, dan dipergunakan sebagai petunjuk rahmat. Lalu secara eksplisit bagi orang yang berpikiran dohiri, mungkin akan mengartikan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh langsung. Dengan ayat Al-Quran itu dijadikan penyembuh untuk obat fisik. Jika itu terjadi, tentu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Menurut Al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir, dalam tafsirnya itu memberikan interpretasi bahwa Al-Quran itu menghilangkan berbagai gejala penyakit hati, gejala penyakit rohani yang berupa hipokrit atau kemunafikan, yang berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah, atau penyakit hati kecenderungan penyimpangan miring terhadap akidah, terhadap i'tiqad, ragu-ragu. Al-Quran itu untuk menyembuhkan penyakit itu. Contoh, kalau di dalam surat An-Nur surat 24, di situ ayat 27 dan ayat 28 itu Allah menyatakan orang yang berpenyakit nyelonong, misalnya masuk rumah orang, masuk rumah anak, masuk rumah orang tuanya tanpa minta izin, itu namanya ada kecenderungan nyelonong, ada penyakit hatinya. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu. Artinya rumah yang bukan miliknya, rumah anak, rumah tetangga, rumah saudara, rumah siapa saja yang bukan rumahnya, dengan ketentuan hatta tastanisu wa tusallimu
dengan ketentuan sehingga kamu sampai minta izin dan memberi salam ala ahliha kepada penghuninya, keluarga. Kalau kamu bisa berbuat demikian, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kalau kamu bisa berbuat demikian, lebih baik untuk kamu agar kamu selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat akan aturan-aturan Allah. Sekarang ada kasus di ayat 28 Allah menyatakan fa ilam tajidu fiha ahadan, jika di dalam rumah itu tidak ada salah seorang pun, Allah memberitahu fala tadkhuluha, janganlah kamu masuk hatta yu'dzana lakum, sehingga kamu diberi izin untuk masuk rumah itu. Kalau misalkan sebuah kasus yang punya rumah tidur, membantu rumah tangga sudah dipesani, kalau nanti akan ada tamu, suruh nemui saya pukul 5 sore. Sedangkan dia datang dari kota yang jauh, perjalanan setengah hari, baru datang pukul 1 siang. Pembantunya mengatakan, kalau kamu ingin menemui bapak dan ibu, nanti pulang dulu, nanti sore saja pukul 5. Tidak mungkin akan pulang, perjalanan sudah lama sehari. Walaupun rumah itu dulu yang buat rumahnya dia sendiri, diberikan kepada anaknya, tapi nggak tahu kalau itu orang tuanya. Allah menyatakan kalau kamu diperintah oleh yang menghuni rumah itu, diberi izin nanti sore bagi kamu, wa in qila lakum, jika dikatakan kepada kamu irji'u, kembalilah aja, nanti sore aja ketemu bapak, karena bapak sedang istirahat, padahal itu anaknya sendiri misalnya. Allah menyatakan farji'u, kembalilah kamu, bukan kembali pulang, tetapi menunggu di mana sampai nanti pukul 5 bisa ketemu anak. Padahal itu dulu yang buat rumah itu dia sendiri, diberikan kepada anaknya. Ini kasus katanya. Maka Allah menyatakan farji'u, kembalilah kamu. Kalau kamu bisa seperti itu, wa askalakum, hatimu akan bersih. Bersih dari noda penyakit. Wallahu bima ta'maluna alim. Tapi dengan catatan Allah terhadap apa yang kamu lakukan alimun, maha mengetahui. Apa artinya? Kamu rela, geremeng atau rela? Kamu ikhlas atau kamu berkata yang tidak baik terhadapnya karena merasa bahwa yang buat rumah itu dirimu. Nah, ini salah satu adalah penyakit yang bisa disembuhkan ketika orang itu membaca Al-Quran, lalu isinya Al-Quran dipelajari dan diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Juga penyakit syirik misalkan, maka itu bisa disembuhkan ketika orang itu membaca Al-Quran, lalu ditunjukkan oleh Allah bahwa ketika orang berbuat syirik itu ancamannya adalah sangat berat, maka dia akan lari dari ancaman itu, kembali kepada Al-Quran. Penyembuh penyakit itu metode Al-Quran. Artinya begini, ada pertanyaan misalnya, apakah mungkin Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani? Jawabnya sangat mungkin. Karena Al-Quran telah memberikan sejumlah syarat tentang isi. Kemudian hanya satu ayat yang disebutkan, ayat tersebut tidak difahami dengan secara eksplisit. Artinya tidak dijadikan azimat untuk penenang atau azimat yang dipasang di rumah supaya tidak diganggu setan.
pasang ayat kursi dan lain sebagainya. Tidak dijadikan seperti itu, tetapi saran dan petunjuk Al-Quran lah yang dijadikan metode untuk penyembuhan tersebut. Bukan dibacakan supaya sembuh dari setan, bukan. Di sini misalkan Allah memberikan petunjuk, karena satu-satunya obat yang ditawarkan oleh Allah dalam Al-Quran, satu-satunya adalah madu. Allah menyatakan wa auha rabbuka ilan nakhli anit takhidhi minal jibali buyutan. Dan aku terus ya Allah mewahyukan kepada nakhl lebah. Lebah itu diperintah oleh Allah supaya membuat rumah di gunung-gunung. Minal jibali buyutan. Wa min sajari, dan membuat kelompok atau rumah di sajari, di pohon-pohon. Au mimma yarisun, atau memakai atau masuk ke dalam rumah yang dibuatkan oleh manusia. Ada peternak tawon itu karena Allah memberikan yuha, wahyu kepada tawon itu. Lalu tawon mengatakan, Allah mengatakan, tawon diberi wahyu, summa kuli min kulli samarat. Kemudian makanlah dari samarat, dari bunga-bunga itu. Lalu fasluki subulah, tempuhlah jalan Allah rabbiki dululah. Karena lebah itu mengikuti petunjuk Allah, makanya selektif, tidak sembarang dimakan. Maka yang terjadi adalah yakhruju min butuniha sarabun, akan dikeluarkan dari perut tawon itu sarabun, minuman. Minuman itu mukhtalifun alwanuhu, rupanya berwarna-warna, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Madu itu, dan itu yang ditawarkan oleh Allah, fihi sifaun linnas. Itu yang ditawarkan oleh Allah, di dalam madu itu ada sifat untuk obat linnas, manusia. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah, syariat dalam ibadah itu dapat dipastikan bahwa semua ibadah itu mengandung hikmah kesehatan. Misalnya sholat itu mengandung hikmah sehat, baik untuk jasmani dan untuk rohani. Karena itu di Quran surat 17 ayat 82 tadi dapat ditafsirkan di beberapa ayat sebagai penyembuh penyakit rohani. Artinya apa? Jika isinya diaplikasikan dalam kehidupan, yang rohaninya itu tidak sehat, seperti keraguan terhadap Al-Quran sebagai petunjuk, dia ragu, menjadi orang munafik, menjadi syirik, memang tidak akan memberikan manfaat baginya. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Contohnya, kalau ada orang ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulnya, Allah menyindir di surat 9 ayat 124-125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum la yaqulu ayyukum zadathu imanan. Orang-orang munafik itu mengatakan, apabila diturunkan suatu syariat atau di suatu surat, maka orang munafik mengatakan, siapa di antara kamu yang beriman, yang tambah imannya? Menyatakan seperti itu. Adapun di ayat itu menyatakan, fa ammal ladina amanu fazadathum. Adapun orang-orang yang beriman itu fazadathum, bertambah imannya, imana wahum yastabsirun, dan mereka itu adalah merasa gembira terhadap keturun-turunnya ayat itu, karena dia pakai untuk diaplikasikan dalam kehidupan isinya. Sedangkan orang munafik lain. Karena itu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi yang mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Misalnya
Di dalam Quran surat Al-Insan ayat 29 itu Allah menyatakan, inna hadhihi tadhkirah faman sa'attakhadha ila rabbi sabila. Sesungguhnya Al-Quran ini, ayat-ayat ini suatu peringatan. Peringatan itu kalau kita jalan ada tanda-tanda tidak boleh masuk, itu peringatan. Kalau ada tanda hijau miring ke kiri supaya dibanting setir ke kiri, itu adalah petunjuk untuk keselamatan. Al-Quran itu juga petunjuk dalam hidup. Ada rambu-rambunya. Cuma Allah menyatakan faman sa'attakhadha ila rabbihi sabila. Itu petunjuk atau peringatan itu diberikan oleh Allah, maka barang siapa itu mencakup semua orang. Barang siapa yang menghendaki kebaikan pada dirinya akan takhadha ila rabbihi sabila. Dia akan mengambil suatu peringatan itu dalam kehidupannya. Tapi tidak semua orang bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Yang sering hanya dibaca kemudian tidak diaplikasikan dalam hidup, hanya ada di tenggorokan saja. Bahkan di dalam Quran surat 81 ayat 27 dan ayat 28 Allah menegaskan lagi, inna in huwa illa dzikrul lil alamin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam. Bagi siapa? Liman sa'a minkum ayastaqim. Bagi orang yang di antara kamu menempuh jalan yang lurus. Kalau kepingin hidupnya itu menempuh jalan yang lurus, maka Al-Quran itulah dipakai sebagai pedoman hidupnya. Kaum muslimin dan Jum'ah rahimakumullah. Lalu bagaimana Al-Quran itu diberikan oleh Allah? Ada sebuah ayat menyatakan gini, walau ja'alna Qur'ana ajamiyun, kalau Quran itu diturunkan suatu bacaan selain bahasa Arab, laula fussilat ayatuhu ajamiyun wa arabi. Mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran bahasa asing sedangkan Rasulnya adalah Arabiyun, orang-orang Arab? Alasannya banyak sekali. Ketika orang itu tidak bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran, maka Allah perintah kepada Rasulnya, kul, sampaikan ya Rasul, walladzi huwa lilladina, dia Al-Quran itu lilladina amanu huda, sebagai petunjuk, wasifaun, dan sebagai obat, walladina la yu'minuna fi adanihim, dan orang-orang yang dalam hatinya itu la yu'minuna, tidak iman, fi adanihim wakrun wa huwa alaihim amma ulaika yunadauna bimakanin ba'id. Ya Rasul, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman, dan orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Jadi dengar sih dengar, tapi isinya tidak tahu, tidak bisa diresapi, itu namanya sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Maka Allah memberikan petunjuk seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 26 ayat 80 adalah ketika Nabi Ibrahim kalau sakit itu, wa idza maritu fa huwa yasfin, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Nah, sarana yang dipakai penyembuhan adalah termasuk dengan madu tadi. Sedangkan orang-orang yang ingkar kepada Allah,
atau berbuat syirik kepada Allah, kalau mereka mau belajar dengan Al-Quran, lalu ditunjukkan oleh Allah ayat-ayat mengancam kesyirikan itu, dia sadar kemudian kembali kepada kebaikan. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk. Sebab ada ayat yang mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh aku mewahyukan kepadamu ya Rasul, dan wahyu kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi Rasul saya beri wahyu juga sama dengan kamu. Isinya wahyu ialah la in asyrakta, jika kamu mati membawa kesyirikan, layak batunna amaluka, sungguh semua amal perbuatanmu selama hidup itu hapus, hilang. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu tergolong orang-orang yang rugi, diberi kehidupan di dunia tidak ada bekas sama sekali. Itulah yang namanya sebuah kerugian. Karena itu Al-Quran juga tidak hanya sebagai obat, tapi juga sebagai rahmat. Misalnya Nabi Ayub itu diuji oleh Allah fisik, sekian tahun tidak bisa sembuh, tapi ketika ada suatu masalah akhirnya diberikan kesembuhan. Itu namanya rahmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu Allah mengabarkan wadhkur abdana Ayyuba, ingatlah hambaku Ayub. Ayub itu orang yang baik. Ketika sambat di hadapan Allah, ya Allah, anna masanya duru, masanya syaitonu binasbin wa adabin. Ya Allah, saya ini diganggu setan wa adabin, dan siksa ya Allah, siksaan. Diberi rahmat oleh Allah. Wahai Ayub, urkut birijlika, hentakkan kakimu di tanah. Mughtasalun barodun wasarabun, akan keluar air yang dingin, dan pakailah minum dan mandi. Dari situ akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Setelah itu semua istrinya dibuat sehat dan hamil dan punya anak semuanya dari 9 itu. Itu rahmat dikembalikan oleh Allah, yang dulu anaknya semuanya meninggal karena diuji oleh Allah. Dari anak istri 9 itu meninggal secara keseluruhan, sekarang dikembalikan dengan cepat oleh Allah. Kekayaannya juga dikembalikan oleh Allah dengan cepat. Itu salah satu di antaranya rahmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu sering terjadi dalam kitab-kitab dahulu, hancurnya kitab dahulu itu karena kitabnya dipakai sebagai perdukunan, tidak dibaca dengan serius lalu diaplikasikan dalam hidup, tapi dipakai penyembuhan-penyembuhan. Dibacakan ini, dibacakan itu sebagai penyembuhan. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 51, alam taro ilal ladina utun nasiban minal kitabi yud'auna minal kitabi yu'minuna bil jibti. Tidakkah kamu mengetahui, memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab dulu? Mereka itu diberi kitab itu tidak beriman pada Allah, tapi yu'minuna bil jibti, dia beriman kepada jibti. Jibti itu menganggap sesuatu ada pengaruh dalam hidup, wah itu angker dan seterusnya, itu jibti. Kalau ada burung berbunyi, ada orang, tandanya ada orang mati dan seterusnya. Terus dipakai untuk jambi-jambi seperti itu, watauhuti. Lalu wayakulu naliladina, dan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang beriman, haulai ahda minaladina amanu sabila. Dia mengatakan kepada orang-orang kafir, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, orang musyrik Mekah waktu itu, bahwa mereka itu adalah benar-benar jalan, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Orang kafir itu mengatakan dirinya lebih benar daripada jalannya orang-orang yang beriman yang dipimpin oleh Rasulullah. Itu kabar yang diberikan oleh Allah
kepada kita semuanya. Jadi kesimpulannya, Al-Quran adalah skenario of our life. Jika Al-Quran itu dipakai sebagai obat jiwa rohani yang sakit, diaplikasikan dalam kehidupan. Setelah dibaca, diaplikasikan dalam hidup, insya Allah kita akan kembali kepada jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim baradallahu tabaraka syahadatina sayyidina rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana jam'ana jam'a marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.